فالله غفور رحيم. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya, kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisi. Dan dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah subhanahu wa ta'ala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kalian dari rumah kalian menuju ke tempat ini. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah. Di situ Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang. Kenapa? Karena duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari para ulama. Duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari orang-orang saleh. Kita duduk di sini berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama para ustaz, berkumpul bersama orang-orang saleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fa ka'annama zarani, man safa aliman fa ka'annama safahani, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasul. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku. Dan siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para kiai, sama seperti kalian duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil qiyamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala salat, yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat,
yang hanya datang sekedar bawa pahala haji. Akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kelak di akhirat, kalau kedua mata kita tidak bisa memandang wajah Nabi, kalau kedua mata kita Allah haramkan untuk memandang wajahnya Nabi, kita menjadi orang-orang yang celaka, kita menjadi orang-orang yang rugi kalau nanti tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat yang mulia, beliau-beliau ingin masuk surga. Tujuannya itu bukan istana yang temboknya terbuat dari emas putih, bukan istana yang tanahnya terbuat dari kasturi, bukan bidadari-bidadari, bukan telaga Al-Kautsar, bukan telaga Al-Haud. Tujuan para sahabat masuk surga, tujuan para sahabat masuk surga satu, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Andaikan di surga tidak ada Nabi, para sahabat tidak ingin masuk surga. Saudara-saudara, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tuyar, Ja'far At-Tuyur yang berterbangan di surga. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika beliau mati syahid, kedua tangannya terputus, Allah gantikan dengan sayap, sehingga Ja'far, ruhnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya beliau mau sampai ketika ruh beliau mau sampai di hadapan Allah, tiba-tiba terbayang dari kedua matanya beliau pandangan kepada wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayang akan wajah Nabi Muhammad, sehingga beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkumpul bersama Nabi, Nabi Muhammad berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah makan? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku belum makan ya Rasulullah. Pulanglah engkau pergi makan dulu. Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang, tidak lama kemudian datang lagi. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat itu. Kok cepat banget engkau makan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika aku akan memakan makanan itu ya Rasulullah, tiba-tiba teringat wajahmu ya Rasulullah, makanya aku tinggalkan makanan itu dan aku kembali ke sini lebih memilih untuk memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Maka rugi, celaka kalau kelak di akhirat kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa memandang wajahnya Nabi? Bagaimana caranya biar kita bisa berjumpa dengan Nabi? Di akhirat kita tidak bakal bisa berjumpa dengan Nabi. Di akhirat kedua mata kita tidak bakal bisa memandang wajah Nabi kalau di dunia kita jauh dari majlis-majlis Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi nanti di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Jaraknya kita dengan Nabi nanti di akhirat itu menurut jarak jauh atau dekatnya kita di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kita dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan para pewarisnya Nabi, dekat dengan penyambung lidahnya Nabi, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, maka kelak di akhirat Allah pun akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi kekuasaan, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi rupiah. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, ibadah, zuhud, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar. Beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Yang berdagang menutup dagangannya, yang berbisnis menghentikan bisnisnya, mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi? Di sini cuma ada halago-halago ilmu, cuma ada perkumpulan-perkumpulan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Perkumpulan ilmu, majelis ilmu, itulah warisan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menerima warisannya Nabi. Maka warisan mana yang lebih mulia selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih agung selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih bermanfaat selain daripada warisan Nabi Muhammad?
Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, karena Allah jadikan kita hamba-hamba yang duduk di majelis ilmu. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana yang belum Allah berikan petunjuk. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana hatinya belum Allah gerakkan untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Qala Rasul, ad-dunya mal'un, mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa'aliman aw muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang hatinya berhubungan dengan Allah, yang hatinya bersambung kepada Allah, yang hatinya mencintai Allah, yang hatinya takut kepada Allah, yang mengalir akan air matanya karena takut kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan sholawat. Orang-orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, orang-orang yang lupa kepada selain Allah, orang-orang yang di saat hamba-hamba yang lain sedang terlelap dalam tidurnya, mereka bangun, mereka bersujud, bertekuk lutut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Wa aliman, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para kiai, para ustadz, para guru-guru agama. Wa muta'alliman, para penuntut ilmu yang suka duduk di majelis ilmu, di pesantren, di masjid, di musalla untuk menuntut ilmunya Allah. Cuma ini golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, yang sibuk dengan urusan dunia, yang sibuk dengan urusan harta, yang sibuk dengan urusan bisnis, yang sibuk dengan urusan pangkat, yang sibuk dengan urusan jabatan, siapapun, saya kek, kiai kek, habib kek, ustadz kek, lurah kek, camat kek, bupati kek, wali kota kek, gubernur kek, menteri kek, presiden kek, siapapun yang sibuk dengan urusan dunia sehingga lalai, sehingga lupa, sehingga ghafil, sehingga lupa kepada Allah, sehingga lalai dari kewajiban, maka termasuk dalam mal'un yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa, ini nikmat yang agung. Allah kumpulkan kita bersama ulama. Kedua mata kita memandang wajah para ulama, kedua mata kita memandang wajah ulama. Ini suatu anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung berkumpul, mereka sholat istisqa, mereka sholat minta hujan. Berkali-kali mereka sholat, tapi nggak turun-turun hujan. Akhirnya datang seorang anak muda. Anak muda itu mengangkat tangan dan berkata, Ya Rab, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang-orang kampung menghampiri anak muda tersebut dan berkata, wahai anak muda, kami berkali-kali sholat minta hujan, tapi nggak turun-turun hujan. Engkau satu kali kau minta, satu kali kau berdoa kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah terima kau punya doa. Memangnya dalam kepalamu itu ada apa? Anak muda tersebut berkata, di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berkat kedua mata, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah beliau, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah orang soleh, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima doaku dan Allah pun menerima doaku. Itu kedua mata yang memandang wajah orang soleh. Maka bagaimana kalau kita duduk berkumpul bersama ulama? Kata Rasulullah, satu kali pandanganmu, engkau memandang orang alim, engkau memandang orang ahli agama, pandanganmu itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Faqil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di zaman beliau, ketika itu beliau sudah meninggal. Faqil Mugaddam, beliau adalah Ustadzil A'zam. Beliau seorang guru besar. Beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Bukan guru syariat, tapi gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Tajul a'immatil arifin.
beliau mahkota para ahli ma'rifat. Fadil Mugaddam kakeknya para habaib, kakeknya Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab, dan para habaib-habaib yang lain. Nah, Fadil Mugaddam dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia, pemakamannya orang-orang soleh, pemakaman para habaib. Dulu ada satu orang fasik, orang yang suka berbuat dosa. Ini orang fasik dikuburkan di dekat makam Zanbal. Ini orang fasik dikubur di dekat makamnya orang-orang soleh. Beberapa minggu kemudian ada seorang wali bermimpi. Seorang wali bermimpi bahwasanya orang fasik itu sedang disiksa oleh Allah, sedang diazab, sedang disiksa oleh Munkar dan Nakir. Tulang-tulangnya diremukkan. Tiba-tiba ketika dia sedang dalam penyiksaan, Fadil Mugaddam masuk ke dalam kuburnya orang fasik tersebut. Fadil Mugaddam masuk dan Fadil Mugaddam bilang, wahai Munkar Nakir, pergilah engkau. Jangan engkau siksa orang ini. Dengan engkau menyiksanya, teriakan dia, jeritannya dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fasik tersebut dapat syafaat hanya karena kuburnya dekat dengan makomnya orang soleh. Maka bagaimana kalau kita di dunia dekat dengan ulama, duduk bersama orang-orang soleh? Dalam sebuah athar, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Jibril tentang seorang hamba. Wahai Jibril, tanya kepada hamba tersebut, apakah dulu ketika di dunia dia pernah duduk bersama ulama? Ditanya oleh Jibril, tidak pernah, aku tidak pernah duduk bersama ulama. Tanya kepadanya, apakah dia pernah makan bersama ulama? Ditanya, dia bilang tidak pernah makan bersama ulama. Tanya kepadanya, apakah garis keturunannya ada yang bersambung kepada ulama? Ditanya, ternyata tidak ada. Apakah dia cinta ulama, kenal ulama? Tidak. Kata Allah, masukkan orang ini ke surga. Jibril berkata, kenapa kau masukkan ke surga? Dia nggak pernah duduk bersama ulama, tidak pernah makan bersama ulama, orang alim bukan. Kata Allah, karena dia mencintai seseorang, yang dimana seseorang yang dia cintai cinta kepada ulama. Orang itu tidak langsung cinta ulama, tidak, tapi dia mencintai seseorang. Seseorang yang dia cintai itu cinta kepada ulama. Lihat, begitu luar biasanya mencintai para ulama. Karena beliau-beliau para ulama, orang-orang soleh, mereka orang-orang yang merindukan Allah dan Allah merindukannya. Mereka orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Dengan sebab-sebab mereka, dengan keberadaan beliau-beliau, hujan masih turun dari langit. Dengan sebab beliau-beliau, orang-orang yang takut, yang banyak menangis, karena beliau-beliau, bumi masih menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita. Andaikan tidak ada beliau-beliau, tidak ada para ulama, tidak ada orang-orang soleh, tidak ada para salafun soleh, tidak ada para solihin, tidak ada para waliullah, tidak ada orang-orang yang takut kepada Allah, langit tidak mau menurunkan hujan untuk kita, saudara-saudara. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah kumpulkan kita bersama para ulama, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad